Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa abil qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat, taufik dan nikmat dari Allah telah menyampaikan kita di bulan yang suci, dan di hari-hari ini kita sudah hampir dalam penghujung bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan selama sekian hari yang telah kita lewati ini, amal perbuatan kita dan taqarrub kita diterima oleh Allah. Dan akhirnya sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan yang mulia, bulan dilipat gandakan amal saleh kita. Dan kita juga tidak tahu apakah tahun depan Allah masih memberikan kepada kita untuk mampu hidup di bulan suci Ramadan atau tidak. Karena itu, di akhir-akhir di bulan, hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, perlu kita merenungkan beberapa pelajaran yang telah diberikan kepada kita oleh bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini merupakan madrasah. Di situ akan banyak pelajaran-pelajaran yang kita harus ambil dan kita jadikan bekal kita untuk 11 bulan berikutnya sampai kita berjumpa bulan suci Ramadan yang akan datang insya Allah. Karena sebulan Ramadan penuh ini adalah merupakan pelajaran-pelajaran dan training yang harus kita ambil. Dan apabila kita mampu mengambil pelajaran-pelajaran itu untuk di hari-hari di bulan selain Ramadan, barulah kita menjadi orang yang sangat-sangat sukses di bulan suci Ramadan itu. Banyak pelajaran di bulan suci Ramadan ini. Pertama, mengenai sabar. Sabar merupakan pelajaran yang paling dominan dalam bulan suci Ramadan ini. Bahkan puasa itu sendiri disebutkan adalah sabar. Karena itu sebagian mufassirin menafsirkan firman Allah, wasta'inu bis sabri was shalah, bahwa as-sabr di situ adalah puasa. Karena puasa murni adalah kesabaran. Sabar kita menahan, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kesabaran ini menjadikan kita mampu melaksanakan ibadah. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, satu contoh dalam surat Hud, Allah dahulukan sabar sebelum beramal. Illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Karena nggak mungkin kita bisa beramal saleh, nggak mungkin kita bisa beribadah tanpa memiliki kesabaran. Bulan suci Ramadan memberikan pada kita pelajaran sabar. Bagaimana kita tidak pernah akan menyentuh apapun makanan dan minuman kalau belum waktu yang diizinkan oleh Allah. Dalam kondisi lapar bagaimanapun kita akan sabar. Sabar ini yang harus kita kemudian bawa di luar bulan suci Ramadan. Karena memang kehidupan memerlukan kesabaran. Seluruh kehidupan dunia ini cobaan dan ujian. Dan apabila orang merasa dirinya diuji dan dicoba, kemudian tidak membekali diri dengan kesabaran, pasti dia akan gagal dalam kehidupannya. Karena itu selalu Allah memerintahkan kita, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu Allah memerintahkan kita, isbiru wasabiru, bersabarlah, bertahanlah. Karena memang tidak pernah ada kesuksesan tanpa kesabaran. Bulan suci Ramadan sangat-sangat memberikan pelajaran bagi kita bagaimana cara kita bersabar. Bersabar menahan seruhan-seruhan syaitan yang keji yang ingin mengajak kita melakukan perbuatan keji. Bersabar untuk menghadapi orang yang bodoh di hadapan kita. Ada orang-orang yang salah bicara, kasar bicara. Kita diajarkan oleh Rasulullah dalam arti sabar di bulan puasa itu. Kalau ada ketika kamu berpuasa, kamu dicaci orang, kamu dikatakan bermacam-macam kata, jawablah kepada dia, inni mru'un shaim, aku sedang berpuasa. Dalam arti puasa itu yang mencegah kita untuk tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan. Kuncinya adalah dalam sabar. Mustahil kita tanpa kesabaran bisa menahan dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Kita nggak menyentuh makanan dan minuman. Semua karena ada kesabaran. Karena itu Allah dalam hadis yang Rasul pernah menyebutkan, hadis qudsinya, bahwa semua amalan manusia untuk manusia illa shaum fa innahu li
fa ana ajzi bih. Semua amalan manusia kembali kepadanya kecuali puasa. Puasa hanya untuk aku dan hanya aku yang akan memberikan. Fa ana ajzi bih. Karena apa? Karena puasa adalah sabar. Sementara dalam Al-Quran pahala sabar itu tidak pernah terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pelajaran yang penting dalam bulan suci Ramadan yang bernama sabar ini yang harus kita bawa 11 bulan berikutnya dalam kita hidup menjalani ketentuan Allah, menjalani taklif yang Allah berikan pada kita. Sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan, sabar dalam melaksanakan taat, sabar untuk tidak bermaksiat. Semua kesabaran ini kelak yang akan membuat kita bahagia. Karena itu Allah berfirman, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira. Apa yang kita bisa fahami kalau Allah pemilik langit dan bumi dan pemilik segalanya, Allah yang maha memiliki segalanya, Allah yang paling memiliki semua kekuatan, tiba-tiba Allah mengatakan kabar gembira, beri kabar gembira. Artinya Allah akan memberikan hal-hal yang tanpa kita bayangkan bagaimana besarnya. Pertama, pelajaran adalah sabar harus kita bawa. Kedua, bulan suci Ramadan ini mengajari kita muraqabah. Artinya merasa selalu yakin bahwa saya dilihat oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah selalu melihat kamu. Coba di bulan suci Ramadan, kita mungkin di kamar kita, di apartemen kita, kita seorang diri dalam siang matahari, dalam keadaan dahaga, dalam segala macam. Kita membuka kulkas, ada minuman-minuman segar, tetapi kita yakin belum waktunya Allah melihat saya. Tidak ada manusia yang melihat saya. Puasa mengajari kita untuk selalu hidup dengan sadar bahwa Allah yuraqibni, Allah selalu menyaksikan saya. Dan apabila ini kita bawa di luar bulan puasa, pelajaran yang agung ini, pasti kita akan menjadi orang sukses. Karena setiap kita akan melangkahkan kaki, setiap kita akan berbicara, setiap kita akan melakukan apapun, kita sadar Allah menyaksikanku. Dan begitulah Allah dalam Al-Quran menjelaskan bahwa segala wujud ini adalah mata yang sedang menyaksikan kamu. Kita ada malaikat kiraman katibin yang mencatat semua amal perbuatan kita, raqibun atid. Kemudian Allah jadikan bahwa bumi yang kita injak ini juga kelak akan bersaksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dia akan menjelaskan semua apa yang terjadi di bumi. Semua ini yuraqib. Artinya kita hendaklah sadar dalam 24 jam kita dalam pantauan Allah. Belum lagi kalau kita bicara nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah akan minta yang bicara bukan lagi lisan kita, anggota badan kita yang bersaksi kelak di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut diam, tangan yang berbicara, kaki bersaksi. Artinya apa? Segala wujud ini ketika kita sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Ketika kita bawa ini di luar, kita mau bicara pun kita sadar wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu kata dari mulut kita kecuali ada yang mencatat. Pelajaran muraqabah yang ada dalam bulan puasa ini perlu kita bawa sampai keluar agar kita tetap menjadi orang yang sukses. Karena itu orang yang selalu meyakini bahwa dia selalu dilihat oleh Allah, dia tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan melakukan sesuatu, karena dia sedang dilihat oleh Allah dan semua yang dia lakukan akan tertulis rapi, dan kelak di hari kiamat dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu mari kita ambil pelajaran bulan suci Ramadan sebelum bulan ini meninggalkan kita. Dan masih banyak pelajaran. Semua yang ada di bulan ini pelajaran. Tapi kita dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, kita bisa menyebutkan dua, sabar dan muraqabah, yang merasa selalu sadar Allah selalu melihat kita. Dengan dua pelajaran ini, sabar menghadapi apapun, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam taat, sabar dalam maksiat, dan yakin Allah selalu melihat kita, kita akan meraih tujuan takwa, tujuan puasa sebenarnya, yaitu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah menyebutkan puasa di baliknya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mampu menunaikan puasa dengan sebenarnya,
dan kelak kita bisa membawa nafahat dan keberkahan, kemudian semangat suci, semangat yang ada di bulan suci ini untuk kita bawa di bulan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.